Setelah pengakuan publik Sung Yun, Miso mengatakan jika dia ingin menjernihkan kesalahpahaman. Untuk itu ia mengaku kepada Yung Jun bahwa dia menyukainya. Setelah dicium Miso, ketakutan Yung Jun hilang. Setelah itu mereka berjalan. Yung Jun ingin memperjelas hubungan mereka, bahwa mereka kini resmi menjadi pasangan. Miso menjawabnya dengan sangat formal. Hal itu membuat bosnya keberatan. Akan lebih baik mereka menggunakan bahasa biasa saja. Dalam perjalanan pulang, Yung Jun mengingat kembali kenangan bersama Miso saat masih kecil. Tiba-tiba ia memutuskan untuk memutar balik mobilnya. Yung Jun mengatakan kepada Miso, ia sengaja datang kembali karena takut ia akan kangen. Memang aneh kelakuan bos satu ini. Tadi baru 2 jam jadian, ia sudah mengajak Miso menikah. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk menjalani hubungan ini terlebih dahulu. Keesokan harinya, Yung Jun tertidur di kantor dengan sangat nyenyak. Sahabatnya bingung hingga mengajak Miso melihatnya. Tentu gadis itu merahasiakan apa yang telah terjadi tadi malam. Teman Yung Jun mendapatkan telepon dari sekretarisnya, hingga Miso diminta menjaga bosnya. Miso pun memasangkan selimut, lalu merenung. Terakhir ia menemani bosnya tidur, ia bermimpi buruk. Ketika Miso akan kembali bekerja, tangannya ditarik oleh Yung Jun. Bosnya itu mengatakan jika traumanya telah hilang dan itu berkat Miso. Di sisi lain, Ji-ah mulai bertanya-tanya mengenai perubahan sikap Miso yang kurang hormat terhadap Yung Jun akhir-akhir ini. Sung Yun merasa kecewa, sudah beberapa kali menghubungi Miso namun tidak ditanggapi. Padahal para wartawan sudah penasaran dengan pengakuannya di publik, bahwa sebenarnya siapa wanita yang bisa meluluhkan hati Sung Yun. Perasaan Yung Jun sedang berbunga-bunga, ia mengajak Miso untuk makan siang bersama, sekaligus merayakan hari jadian. Di restoran, Miso tetap melayani Yung Jun sebagai bosnya. Ternyata hal itu membuat hubungan mereka seperti tidak seimbang. Mereka akhirnya mencari solusi, bahwa saat jam kerja, mereka berhubungan seperti biasa layaknya bos dan sekretaris. Nah, di luar jam itu, mereka akan bersikap layaknya pasangan kencan. Di lampu merah, ketika bersama sekretarisnya, teman Yung Jun melihat mantan istrinya sedang berjalan dengan seorang lelaki. Di kantor, Yung Jun justru bersikap aneh. Tiba-tiba, ia melakukan semua pekerjaannya sendiri tanpa bantuan karyawannya. Maksud Yung Jun adalah ingin memperlihatkan kepada Miso jika ia adalah pria tangguh dan mandiri. Tapi hal itu justru menimbulkan kerisauan di antara para karyawan. Mereka menganggap jika bosnya itu sudah tidak membutuhkan mereka lagi, dan itu artinya mereka akan di-PHK. Melihat situasi yang kacau seperti ini, Miso kemudian berpikir bahwa sepertinya bosnya salah mengartikan ucapannya. Miso kemudian mengadu kepada bosnya dan ingin membicarakan masalah ini. Tapi Yung Jun menyuruh Miso untuk meminum teh buatannya. Dan karena masih panas, mulut Miso terbakar. Yung Jun panik dan ingin memegang bibirnya. Ternyata seluruh karyawan menyaksikan momen ini. Yung Jun kemudian tercetus ide bahwa mulai hari ini perusahaan menerapkan hari komunikasi tim. Apa yang dilihat para karyawan tadi merupakan contohnya, yaitu melakukan komunikasi melalui kontak mata. Miso sempat panik untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Namun akhirnya ia lega karena bosnya itu memiliki caranya sendiri. Setelah kejadian ini, Miso menegaskan kepada Yung Jun bahwa mereka harus memisahkan hubungan antara kerja dan juga hubungan kencan. Hanya saja Yung Jun sepertinya tidak setuju. Alhasil hubungannya dengan Miso sedikit dingin. Yung Jun akhirnya dinasihati sahabatnya bahwa masalah sekecil apapun harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah besar. Yung Jun dan Miso sama-sama berharap bisa bertemu setelah pulang kerja. Tapi karena gengsi, mereka saling menarik diri. Di sisi lain, Ji-ah pindahan rumah. Ia mengangkuti barang-barangnya. Tak lama dari itu, kakak Ko pulang kerja dan melihat sebuah kipas angin dan langsung membawanya. Tentu saja Ji-ah kesal dan meminta kipas itu kembali. Ji-ah merayakan kepindahan rumah dengan memesan banyak makanan. Tapi tiba-tiba kakak Ko mengunjunginya dan memberikannya tomat cherry. Ji-ah tiba-tiba teringat dengan omongan kakak Ko dan merasa kasihan kepadanya. Akhirnya sebagian makanan Ji-ah ia berikan kepada kakak Ko. Sementara itu, Sung Yun tetap kesulitan menghubungi Miso. Ketika malam hari, Miso dikejutkan dengan kedatangan bosnya, yang mengajaknya makan bersama karena ia membawakan makanan favoritnya. Miso dibuat terkagum ketika bosnya itu mengatakan jika ia yang memanggangnya sendiri. Dan momen inilah yang menyelamatkan hubungan mereka. Tapi tiba-tiba dari arah luar ada yang memanggil nama Miso. Dan itu adalah kedua kakaknya yang mengajaknya minum-minum malam ini. Terpaksa Miso memasukkan bosnya ke dalam lemari agar ia bersembunyi.
Hanya saja makanan di meja membuatnya tidak bisa berkutik. Jika tadi bosnya mampir untuk makan. Mendengar itu, Miso dimarahi kedua kakaknya karena masih menjalin hubungan dengan bosnya itu, yang menurutnya narsis dan egois. Bahkan kemungkinan bosnya itu mengalami disfungsi ereksi. Yongjun yang mendengar itu sangat shock. Meskipun begitu, ia bisa berbesar hati karena keluarga Miso tidak mengenalnya. Keesokan paginya, Miso meminta izin kepada bosnya itu untuk menemui Sungyun. Miso akhirnya memberitahukan dengan jujur jika tidak bisa menerima perasaan Sungyun. Jelas semua ini karena Yongjun. Sungyun sangat kesal, menganggap selama ini hidupnya telah dihancurkan oleh adiknya itu. Yongjun muncul dan meminta masalah itu tidak usah diungkit-ungkit lagi. Sekarang Yongjun merasa lega, Miso hanya menyukainya. Dan sebagai hadiah atas keberaniannya, Yongjun menawarkan kepada Miso untuk mengantarnya kemanapun ia mau. Mereka akhirnya memilih menikmati pohon sakura hingga malam hari. Miso menyadari jika Yongjun mudah sekali terserang flu. Saat bosnya itu tertidur di dalam mobil, Miso iseng-iseng bertanya dengan memanggilnya dengan nama Hyun. Dan ternyata bosnya itu menjawab. Sebelumnya, Miso pernah mendengar nama itu dari ibunya Yongjun. Sekarang dalam hati Miso semakin yakin jika bosnya itu adalah orang yang selama ini ia cari. Dan agar lebih meyakinkan lagi, keesokan harinya Miso menemui ibunya Yongjun, menanyakan mengenai nama Hyun yang pernah ia ucapkan. Namun di sini, Ibu Yongjun mencoba menutup-nutupi, sebab ia tidak ingin Sungyun terluka. Tak lama dari itu, Sungyun muncul dan sangat senang bertemu dengan Miso. Tapi ia meminta izin sebentar untuk mengambil buku catatan yang seharusnya ia kembalikan. Kebetulan di rumah itu, Miso melihat dua foto anak kecil yang salah satunya ia kenal. Dan Sungyun kemudian menunjukkan fotonya. Dari situ Miso kaget jika memang anak kecil yang diculik bersamanya memang benar adalah bosnya. Di sisi lain, Jiah disarankan teman-temannya untuk mengadakan pesta syukuran pindahan rumah. Jiah sempat menolak karena ia tahu pasti membahayakan kakak Ko. Namun apa boleh buat teman-temannya memaksa. Sekarang Miso menganggap bosnya itu telah hilang ingatan, sebab ia tidak bisa mengenalinya sebagai teman yang sama-sama diculik saat kecil. Yongjun mengundang Miso untuk datang ke rumahnya. Lagi-lagi, di situ wanita itu melihat bekas luka di kaki bosnya. Seketika itu juga Miso menangis, dan di waktu yang bersamaan ia dihubungi kedua kakaknya dan melarangnya untuk berhubungan dengan bosnya. Dalam situasi seperti ini, Yongjun berpikir jika hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Miso. Dengan gentlenya, ia menawarkan untuk memperkenalkan diri kepada keluarga Miso. Tapi sekretarisnya itu justru menolak. Besok adalah hari libur. Miso mengaku memiliki acara dengan keluarganya. Sebelum berpisah, Miso memberikan tanda hati. Sedangkan Yongjun mengambil bulan. Namun, pacarnya itu telah masuk ke dalam rumah. Teman Yongjun bercerita jika beberapa hari yang lalu ia melihat mantan istrinya bersama seorang pria. Padahal dulu ia juga menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Mendengar itu, Yongjun minta diajari trik ini. Temannya kemudian menjelaskan jika menjalin hubungan dengan keluarganya merupakan salah satu kunci. Keesokan harinya, Miso dan kedua kakaknya berlibur ke Jebudo, tempat kenangan mereka bersama orang tuanya. Jiah dan teman-temannya tiba di apartemen. Hanya saja teman-temannya itu ngotot ingin pergi ke atap. Di sana ada kakak Ko. Jiah menyuruhnya untuk bersembunyi. Tapi tidak ada waktu lagi untuk berlari. Kakak Ko terpaksa bersembunyi di bawah meja. Semua sepakat jika mereka akan makan-makan dan minum-minum di tempat ini hingga malam hari. Ketika Miso dan kedua kakaknya sedang menikmati liburan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Yongjun. Miso kemudian menanyakan maksud kedatangan bosnya. Kedua kakak Miso mengatakan jika antara Yongjun dan Miso sangat berbeda. Mereka pun mempertanyakan apakah Yongjun bisa menyesuaikan diri. Keluarga Miso kemudian mengajak Yongjun pergi ke restoran kepiting rebus. Mereka ingin menguji apakah bos Miso itu bisa menyesuaikan diri. Yongjun juga sadar jika dirinya sedang diuji. Alhasil, ia mencoba memakan kepiting rebus dengan sangat banyak. Bos Miso itu tidak tahu apa akibatnya. Nah, setelah keluar dari restoran, Yongjun baru merasakan sakit perut. Berhubung keluarga Miso masih memiliki acara yang lain, Yongjun menolak ketika akan dicarikan obat. Kakak Miso mengatakan jika keluarga mereka sudah biasa mencari kerang. Yongjun disarankan untuk tidak ikut karena ia akan penuh dengan lumpur. Di sisi lain, kakak Ko semakin tidak tahan, harus bertahan di bawah kolong meja. Terlebih tiba-tiba teman-temannya memindahkan mejanya. Spontan semua kaget. Kakak Ko beralasan jika ia membuat kejutan atas perintah sekretaris Kim.
Sera mencicipi sosis dan dimarahi Silas. Pak Yang kemudian muncul sebagai pahlawan dan memborong sosis-sosis itu. Miso dan kedua kakaknya mengira jika Yongjun tidak akan pernah ikut bergabung. Tapi ternyata anggapan mereka salah. Yongjun sudah siap dengan atributnya dan sudah bersiap untuk berlumpur-lumpur ria. Miso tidak ingin jika bosnya itu diremehkan. Hingga kemudian mengajak kedua kakaknya untuk bertanding agar mereka siapa yang paling banyak mengumpulkan kerang. Dan ternyata grup Yongjun dan Miso yang menang. Miso memiliki permintaan agar kedua kakaknya tidak membenci bosnya. Kedua kakak Miso jadi malu sendiri, menganggap jika Yongjun tidak serius dengan adiknya. Pada momen yang lain, Yongjun masih diuji lagi oleh kedua kakak Miso. Namun ternyata hasilnya tetap sama. Sera mengajak Pak Yang bergabung dengan teman-temannya, yang saat itu merencanakan akan pergi ke kafe. Di sana kakakku menutupi mukanya karena malu bertemu dengan ibu kontrakan. Ia beralasan lagi kepada teman-temannya jika sedang berakting menirukan gaya seorang penyanyi. Tapi bukannya memuji dirinya, semua justru memuji suara Pak Yang sangat sempurna. Sera gengsi jika harus naksir Pak Yang. Tapi pada kenyataannya orang itu memang yang selalu menjadi pahlawannya. Kakak Miso menceritakan mengenai keluarga mereka di masa lalu, bahwa orang tua mereka selalu mengajaknya pergi liburan ke tempat ini ketika musim panas. Ayah Miso adalah seorang musisi, sedangkan ibunya memiliki riwayat penyakit. Impian ibu Miso adalah melihat putri-putrinya hidup bahagia. Itulah alasan kakak Miso melarang Yongjun berhubungan dengan adiknya. Jadi mereka takut jika Miso dikecewakan. Di sisi lain, Sungyun tidak bisa mengingat apapun mengenai masa lalunya bersama Miso. Begitu juga dengan ibunya, ia sedang gelisah apakah ia harus menceritakan yang sebenarnya. Yongjun dan Miso memutuskan untuk kembali terlebih dahulu karena akan ada pameran. Miso menceritakan kepada Yongjun mengenai masa kecilnya bersama sang ibu. Di akhir hidupnya, ibunya itu masih menyempatkan diri memeluknya dan mengajaknya bermain. Mendengar itu, Yongjun sadar jika ia harus membahagiakan Miso. Sungyun diceritakan yang sebenarnya oleh ibunya, bahwa 24 tahun yang lalu yang diculik adalah Yongjun, bukan dirinya. Ketika di pameran, Miso didekati oleh Sungyun. Ia baru menyadari jika ingatannya salah. Di saat yang sama dihadirkan pertunjukan sulap. Seorang wanita dengan memakai high heel merah turun dari atas. Melihat itu, Miso tiba-tiba teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana ia melihat wanita yang telah menculiknya. Tapi ingatan itu justru membuat Miso pingsan. Sungyun yang ingin membantunya justru didorong oleh Yongjun. Nah, apakah akan terjadi perang saudara? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.